Selamat pagi warga Jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini semua saudara semakin hari semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya Contoh Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai dengan hari ini, menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan. Bahkan kami bersyukur ada kesempatan untuk kami belajar, memahami kebenaran firman-Mu. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, ya Allah, berbelas kasihanlah bagi semua kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran-Mu tanpa salah paham, dan oleh kekuatan yang daripada Tuhan juga, biar kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran ini. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan
Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau dalam minggu ini kita sudah merenungkan mengapa manusia menolak Yesus, kita sudah melihat alasan-alasan terkait mengapa manusia menolak Yesus. Karena mereka mencintai kejahatan, dan karena mereka takut kejahatan mereka disingkapkan, itu sebabnya mereka menolak Yesus. Mereka membenci Yesus. Tetapi karena anugerah Tuhan, tidak semua manusia menolak Yesus. Itu yang kita pelajari pada seri yang kemarin, bahwa karena anugerah Tuhan, tidak semua manusia menolak Yesus. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 21 dengan perikop, adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat bagi Yesus? Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Ini merupakan satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang ketika itu, yakni orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama, yakni ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Perumpamaan ini diberikan kepada mereka terkait bagaimana sikap mereka terhadap sang empunya kebun anggur itu. Bapak, Ibu, di dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, ini adalah tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, Bapak, Ibu, kalau kita melihat dalam teologi Perjanjian Lama, kebun anggur itu merujuk pada bangsa Israel, pada umat pilihan Tuhan. Kebun anggur itu merujuk pada mereka. Sedangkan pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri yang empunya kebun anggur itu. Nah, saudara, kalau di dalam teks pada pagi hari ini, penggarap-penggarap kebun anggur ini adalah mereka, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka ini yang digambarkan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur. Hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur ini adalah bicara mengenai nabi-nabi terdahulu, mulai dari Perjanjian Lama. Bahkan hamba yang kedua ini dekat merujuk pada Yohanes Pembaptis sendiri sebagai nabi terakhir, yang mana mereka datang membawa otoritas yang daripada Tuhan, tetapi ketika mereka datang memberitakan berita kebenaran, memberitakan suara kebenaran itu, mereka tidak disukai, bahkan mereka dibunuh. Ada di antara mereka dibunuh, yang lain dikeroyok, dipukul. Ini Tuhan mau menelanjangi sikap mereka terhadap hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan sendiri. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus datang sebagai ahli waris pun, mereka mau merencanakan sesuatu yang jahat untuk membunuh, mencelakai ahli waris itu. Itu sebab Tuhan Yesus sebenarnya mau berbicara kepada mereka. Inilah keadaan kalian. Mereka menolak Yesus yang sebenarnya adalah ahli waris, adalah pemilik kebun anggur itu, pemilik umat Tuhan itu. Dan saudara tahu mereka yang menolak Yesus. Ayat 41, ketika Tuhan bertanya, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, orang Farisi mereka. Mereka menjawab, ia akan membinasakan orang jahat itu, yaitu penggarap-penggarap yang menolak Yesus atau menolak ahli waris. Itulah keadaan mereka yang menolak Yesus. Saudara, kebenaran ini tidak bisa dimengerti di dalam kacamata yang sempit, hanya bicara soal konteks ketika itu. Karena kebun anggur ini juga berbicara mengenai keluarga kita hari ini, bicara mengenai pekerjaan kita hari ini, bicara mengenai gereja kita hari ini, bicara mengenai everything, segala sesuatu yang ada pada kita hari ini, bahwa kita hanyalah penggarap-penggarapnya. Tuhan yang adalah pemilik satu-satunya. Itu sebab ketika Yesus datang, ahli waris itu datang, adakah tempat bagi Yesus?
Adakah tempat bagi Yesus di tengah-tengah keluarga kita? Adakah tempat bagi Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha, toko, pabrik kita? Adakah Yesus di tengah-tengah studi kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyikapi kebenaran ini dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Hamba berdoa, berbelas kasihanlah bagi semua kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki sikap hati yang benar, sudut pandang yang benar. Kami melihat segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan bagi kami. Kami melihat dengan tepat bahwa semua adalah punya Tuhan, milik Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba yang dipercayakan untuk menggarap, mengelolanya. Sehingga ketika Engkau datang, biarlah kami menyambut dengan sukacita, dengan hormat, karena kami sungguh rindu menyenangkan hati Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kepada sesama, sehingga biar melaluinya Tuhan dimuliakan. Ingat bahwa Tuhan sungguh baik dan Ia selalu Immanuel. Soli Deo Gloria.